Oke, selamat pagi anak-anak semua. Gimana kabarnya hari ini? Pagi, Miss. Baik, Oke, Miss. Baik. semua ada yang merasa tidak enak badan? Nggak ada, Miss. Nah, sehat ya? Saya ngantuk aja. Ngantuk. Aduh, pasti begadang ini kemarin ya. Iya, Miss. Tuh. Iya. Sampai jam 3 ya, Nyonya. Aduh, Jam 4. aduh, kok sampai subuh gitu begadangnya? Apa Nggak bisa sakit ya? tidur saya. Ya, latihan ya, tidur tepat waktu ya, biar nggak terus bobok tengah malam. Ya, oke. Seperti biasa ya, hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Biasanya siapa yang mimpin doa? Nggak ada. Tua kelas. Siapa? Tantri. Tantri, ayo Tantri. Mana Tantri? Tantri nggak unmute ya? Tantri. Chad, Mm-mm. friends, before we study, let's pray together. Please start. Dear God, please Dear God, bless please myself, bless my myself, teacher, my and the teacher, friends and my who will understand the friends. lesson that will get Dear Dear God. Dear God. Namaskar. Oke, anak-anak semua, karena sebelumnya kalian sudah menuntaskan tema 3 dengan mengikuti PH. Nah, hari ini Miss Yogi akan lanjut ke tema berikutnya, ya, yaitu tema 4. Nah, tema 4 ini berkaitan dengan tema 5 ya. Semuanya tentang kegiatan ekonomi dan juga wirausaha or entrepreneurship gitu kalau bahasa kerennya ya. Nah, jadi untuk hari ini Miss Yogi akan menayangkan materi ya via share screen. Nah, materi yang Miss Yogi tayangkan hari ini adalah rangkuman atau poin-poin inti dari materi di tema 4. Ya, jadi apapun yang Miss Yogi tayangkan hari ini melalui share screen itu merupakan poin-poin inti. Ya, biar kalian nggak banyak belajar. Ini poin inti di tema 4, ya. Nah, untuk itu Miss Yogi langsung saja ya untuk menghemat waktu. Rena, maaf mengganggu Miss, tapi sepertinya Rena harus matikan video Rena untuk sementara. Oh, nge-lag. Oke, Rena. Silakan sayang. Oke. Miss Yogi share screen ya. Oke, jadi adapun agenda yang akan kalian pelajari hari ini adalah, sorry ini Miss Yogi salah buat nomor ya, atau Miss Yogi close aja dulu ini, sebentar. Miss Yogi close aja dulu ini mulai dari nomor 3. Oke, sudah ya. Oke, jadi materi hari ini adalah yang pertama, poin intinya ya, poin inti materi hari ini adalah sikap menghargai keberagaman ekonomi. Jadi kalian belajar tentang ekonomi ya di PKN ini ya. Jadi, kemudian yang kedua, manfaat kegiatan ekonomi. Ya. Yang ketiga, usaha yang bisa kita lakukan dalam keberagaman ekonomi. Dan yang terakhir adalah apa sih manfaatnya menggunakan produk dalam negeri? Ya, apa manfaatnya kita bangga menggunakan produk dalam negeri? Ya, itu dia yang hari ini kita pelajari. Oke, sebelum kita lanjut ke agenda ini, Miss Yogi mau mengajak anak-anak mulai dari awal dulu ya. Jadi sebelumnya kita belum begitu ngeh sama yang namanya keberagaman ekonomi. Karena dulu kita hanya ngeh sama keberagaman sosial. Contohnya suku,
kemudian budaya, adat istiadat, ras, kemudian karakteristik individu, dan lain sebagainya. Agama, gitu misalnya. Nah, untuk kali ini, kita akan membahas tentang keberagaman ekonomi. Ya, ini materi baru untuk kalian. Ya, silakan disimak dengan baik. Nah, keberagaman ekonomi itu ya, kalau kalian mendengar kata keberagaman ekonomi, apa yang ada di pikiran kalian? Tentang apa? Ada yang tahu? Tentang pekerjaan, Miss. Ya, Pekerjaan. pekerjaan boleh ya. Tentang pekerjaan. Entah itu pedagang, entah itu kurir, distributor, ataupun konsumen juga. Ya, kalian pengguna barang. Nah, keberagaman ekonomi di lingkungan sekitar dibedakan menjadi 3. Keberagaman kegiatan ekonomi dibedakan menjadi 3. Pernah dengar kegiatan produksi? Pernah. Orang yang melakukan kegiatan produksi namanya apa? Produsen. Good, produsen. Jadi kegiatannya produksi, orangnya produsen. Kemudian yang kedua, pernah dengar kegiatan distribusi? Pernah, Miss. Pernah. Orang yang melakukan kegiatan itu namanya apa? Distributor. Ya, distributor. Dan yang terakhir ada namanya kegiatan konsumsi. Ya, konsumsi. Konsumsi itu orang yang melakukan kegiatan itu namanya konsumen. Good. Ya. Jadi produksi itu adalah kegiatan menghasilkan. Ya, menghasilkan. Menghasilkan itu apa, Miss? Menghasilkan jasa dan juga menghasilkan barang. Ya, jadi jasa itu nggak bisa dilihat berupa barang, sayang, tapi bisa dirasakan. Ya, contoh nih, coba diperhatikan Miss Yogi ya. Contohnya bidang produksi jasa. Kira-kira pekerjaan apa yang dikategorikan masuk ke bidang produksi jasa? Contoh, guru kayak Miss Yogi sekarang. Miss Yogi nggak bisa ngasih kalian benda, barang, nggak bisa. Tapi Miss Yogi bisa memberikan jasa mengajar. Kalian bisa rasakan ya, Miss Yogi sedang memberikan ilmu sama kalian. Tapi Miss Yogi nggak bisa memberikan kalian barang. Ya. Kemudian 2, dokter. Dokter nggak bisa ngasih kalian barang, sayang. Tapi dokter bisa memberikan pelayanan atau pengobatan. Jasa pengobatan, jasa pelayanan. Ya. Kemudian yang ketiga, perawat. Perawat juga nggak bisa ngasih kalian benda atau barang. Karena tugasnya adalah memberikan jasa perawatan. Jadi orang yang merawat namanya perawat. Ya. Kemudian Miss, gimana kalau tukang cukur, Miss? Tukang cukur rambut. Tukang cukur rambut nggak bisa menghasilkan barang, nak. Tapi mereka bisa memberikan jasa mereka untuk mencukur rapi rambut kalian. Apa? Ya itu rambutnya. Bukan. Rambut yang udah dipotong, Miss. Oh, itu enggak. dah. Tapi kan dia bukan buat rambut kan, cuma rambutnya aja kalian dipotong. Buat Ya? rambut palsu. Kalau adik saya itu udah dipakai main, Miss. Iya, ya. Terus yang terakhir montir. Montir ya, atau pegawai bengkel itu loh. Nah, montir itu memberikan jasa perbaikan kendaraan. Jadi dia nggak bisa memberikan atau menghasilkan barang untuk kalian. Ya, itu untuk produksi jasa. Dan ada banyak sekali juga pekerjaan lain yang dikategorikan sebagai produksi jasa. Lalu gimana dengan produksi barang? Nah, ini paling gampang. Semua pekerjaan yang menghasilkan produk atau barang. Contoh, tukang pembuat roti. Dia pasti menghasilkan roti yang enak, yang original dari perusahaannya mereka. Kemudian pedagang kue yang dari cake sampai sifon cake itu semuanya dia bisa buat. Ya, jadi ada barang hasil akhirnya itu ada. Kalau produksi jasa itu beda. Ya, itu jasa nggak kelihatan dia. Kalau produksi barang ada hasil akhirnya. Bisa dipahami kira-kira?
Bisa ya? Nah, itu untuk produsen dalam kegiatan produksi. Gimana kalau distributor, Miss? Distributor atau distribusi, ya, distribusi ya kegiatannya ya, menyalurkan barang. Baik yang barang udah jadi ataupun yang belum jadi. Ingat loh ya, distributor itu menyalurkan barang jadi ataupun belum jadi. Contoh, petani. Petani bisa menghasilkan padi ya, beras ya anak-anak ya. Mereka dari nanam bibit sampai manen, kemudian mereka jual ke distributor. Nanti distributor yang akan mengedarkan ke para konsumen. Oh, saya mau ke toko beras deh, mau beli beras. Atau ke warung beras deh, mau beli beras. Khusus ada distributor beras gitu misalnya di situ. Nah, itu tugasnya mereka. Kalau misalnya petaninya nggak sempat, saya nggak sempat dah dicari-cari sama konsumen. Saya nitip sini aja ya, Pak, di warung atau di tokonya Bapak aja ya. Nanti saya jadi pemasoknya. Nah, dialah jadi produsen, si pemilik toko itu yang jadi distributor. Jadi distributor itu nggak bikin dia. Ya, paham ya? Kemudian kalau konsumsi. Konsumsi itu menggunakan atau menghabiskan barang atau menggunakan jasa. Ya. Jadi namanya konsumen. Mau beli bakso, saya pengen bakso nih, pengen es buah, aduh, lapar, beli bakso, beli es buah. Itu namanya kegiatan konsumsi, menggunakan barang atau menghabiskan barang. Ya. Terus, aduh, rambut saya udah panjang nih, mau ke salon deh, mau potong rambut biar kece. Nah, itu apa? Itu kegiatan konsumsi, menggunakan jasa. Jasa si tukang potong rambut ya di salon. Itu dia. Bisa dipahami kira-kira? Bisa ya? Gampang Bisa, ya? Miss. Iya. Ya. Yang sering kalian temui dalam kehidupan sehari-hari. Miss Yugi aja anak-anak untuk real. Ya? Oke, next. Nah, kalau kalian sudah tahu sikap apa yang harus diterapkan dalam keberagaman ekonomi, kalian udah tahu ada yang beda-beda ya. Ada yang jadi distributor, ada yang cuma jadi konsumsi aja, nggak bisa jadi produsen, ataupun jadi distributor. Nggak apa-apa, nggak masalah. Perbedaan-perbedaan itu harus kita sikapi ya dengan sikap yang baik dalam keberagaman ekonomi. Lalu sikapnya apa aja? Sikapnya apa aja? 1, saling menghargai dan menghormati antar pelaku kegiatan ekonomi. Nah, antar si produsen dengan si distributor ataupun produsen dengan konsumen. Itu, ya. Jadi kalau mau komplain misalnya, nasi goreng ini keasinan, males deh saya beli lagi. Besok-besok saya mau bilang nih, Pak, mohon maaf ya Pak, saya kemarin beli nasi goreng di sini. Tolong ya Pak, didikitin sedikit aja garamnya, soalnya kemarin keasinan. Itu termasuk komplain saya, tapi dengan baik menyampaikan. Etikanya baik, ya. Itu namanya saling Yang menghargai. jahat kalau gimana gitu? Gimana? Kalau yang jahat gimana? Pak, saya kemarin beli nasi goreng sini, asin sekali, Bapak nggak bisa masak ya? Kalau nggak bisa masak, nggak usah dagang, Pak. Nah, itu yang nggak ada etika. Jadi kalian belum dikatakan bisa menghormati atau menghargai kegiatan ekonomi orang lain. Ya, yang namanya manusia tidak akan pernah luput dari salah, Nak. Tapi bagaimana kita selalu menghormati orang lain. Itu, ya. Suatu saat kalian nanti jadi pengusaha, terus ada komplain juga. Terus komplainnya sama kayak tadi marah-marah. Apa yang harus kalian lakukan? Jadi kalian bisa menjadi si tukang komplain, kalian bisa jadi si tukang penerima komplain. Jadi kalau semuanya ada etika, sopan santun, nggak akan ada namanya perkelahian. Nggak ada yang namanya perselisihan. Ya, itu dia nomor 1. Kemudian 2, membayar barang yang dibeli sesuai harganya. Oke, kalau di supermarket, mall, oke lah, sudah ada barcode, sudah ada harga yang dipatok ya, yang udah finish atau fix. Oh, yang bisa harganya. nawar-nawar. Ya, itu kalau di mall kan nggak bisa nawar, toh.
Pokoknya 5.000 ya udah 5.000. Nah, kalau di pasar tradisional masih ada nego ya. Bu, ini harganya 5.000 dapat 5 ya. Berarti 1.000 harganya. Enggak mau. Saya mau dapat 5 tapi harganya 1.000, Bu. Aduh, enggak dapat, Bu. Harganya 2.000 deh, ambil dapat 3 gitu misal. Nah, kalian bersikeras, enggak mau, pokoknya saya 1.000 dapat 5. Itu terlalu hemat. Itu bukan terlalu hemat juga, tapi nggak menghargai kegiatan ekonomi orang lain, ya kan? Kita harus mikir Terlalu apakah murah. orang lain dapat untung atau tidak, rugi kan lama-lama. Nah itu kita harus mengerti ya, menghormati, ya. Kemudian nomor 3, bermain dengan teman tanpa membedakan kegiatan ekonomi orang tuanya. Miss, lihat dong saya, Miss. Saya cuma mau temenan sama dia. Soalnya dia orang tuanya sama. Kayak bapak saya, pengusaha sukses. Saya nggak mau temenan sama si B, Miss. Soalnya dia cuma penjual nasi goreng aja bapaknya. Malu dong saya. Gengsi. Nah, itu contoh tidak baik. Ya, kalau kalian mau berteman, silahkan berteman dengan baik. Ya, tidak membeda-bedakan latar belakang si teman kalian. Entahnya bapaknya jadi pemulung, entah ibunya cuman menjadi ibu rumah tangga atau cuman menjadi pedagang. Semasih kalian bisa hidup dengan rukun, hal-hal yang masih dalam ranah positif ya. Kalian tidak diajak mencuri gitu misalnya, bertemanlah dengan baik. Ya, kalau ada temannya mau ngajak kalian mencuri, baru jauhi. Ya, nggak usah ikut-ikutan. Ya, itu dia nomor 3. Kemudian nomor 4, tidak bersikap sombong. Nah, ini kaitannya sama ya yang poin 3 tadi, nggak boleh sombong. Apapun pekerjaan kalian, mau bagus, mau enggak. Kalau bagus, nggak boleh sombong. Kalau menurut kalian tidak bergengsi misalnya, atau hanya menjadi pedagang gitu misalnya, tidak usah rendah diri. Ya, rendah hati sama rendah diri itu beda. Kalau rendah hati itu tidak sombong. Kalau rendah diri itu minder. Ya, kalian harus bangga sama pekerjaan orang tua kalian. Ya anak-anak ya. Kemudian nomor 5, memudahkan kurir dalam mengirimkan barang dengan cara memberikan alamat yang jelas. Oke, ada Grab, ada Gojek. Jadi silakan misalnya kalian lagi pengen makan apa, kemudian kalian input alamat, berikan alamat sejelas-jelasnya agar memudahkan orang lain dalam melakukan kegiatan ekonomi mereka. Karena mereka kedudukannya sebagai apa? Kurir ya, kurir. Jadi dia harus menyelesaikan pekerjaan mengantarkan barang ke konsumen. Jadi berikan alamat yang jelas. Bu, saya kesasar tadi. Ini alamatnya dibilang di sini, tapi ternyata bukan di sini. Bingung kan, kasihan. Sampai harus diam di pinggir jalan, nelpon-nelpon. Belum lagi nggak diangkat sama si pengirim barang atau penerima barang. Kasihan, ya. Kemudian Tapi kalau Gojeknya yang nyasar, Miss. Iya, karena kan Saya udah bener loh alamatnya. Mapnya kadang nggak nyambung, sayang. Itu udah kasihan mereka ya. Karena tidak semua orang bisa secanggih kalian menggunakan IT. Ada yang bapak-bapak udah tua, tetap masih jadi Gojek atau Grab, biar mereka bisa makan tiap hari sama keluarganya. Kasihan kan? Nah itu ya, harus baik-baik ya. Nomor 6, memuji barang yang dihasilkan oleh pelaku kegiatan ekonomi lain. Sejelek apapun kalian lihat, seaneh apapun, kalau kalian ingin menghormati, silahkan dipuji dengan baik. Jangan terlalu berlebihan, sudah tahu itu robe atau rombeng menurut kalian ya aneh ya. Terus kalian, wah bagus sekali ya, dimanapun saya nggak bisa nemuin ini. Nah itu jangan terlalu berlebihan juga, nanti orangnya tersinggung. Ya, pujilah secukupnya. Kalau kalian mau komplain, komplainlah dengan beretika. Ya, dengan sopan. Ini Sugi nggak ngelarang kalian komplain, tapi komplainlah dengan hal yang baik dan memang ada logikanya, masuk akal dia. Jangan barang udah bagus tapi dikomplain. Ya. Kemudian nomor 7, melakukan persaingan. Komplainnya apa ya? Iya, kan ada yang kayak gitu. Ini saya pesennya nggak gini, Mas, kok kayak gini datang? Nah, coba dicek lagi pesanannya. Yang jalan nih.
Otak Iya. jalan sebelah aja. Nah itu, pasti dilihat dulu pesanannya Bu, sudah benar apa belum. Karena saya tugasnya mengantar. Itu. Ya, itu kalau kurirnya biasanya. Kemudian nomor 7, melakukan persaingan yang sehat antar pelaku kegiatan ekonomi. Jadi, persaingan sehat itu misal, kalau orang jualan bakso itu kan nggak cuma satu orang ya warung baksonya, pasti banyak kan. Jadi bersainglah dengan baik, jangan ada fitnah, kemudian jangan ada melakukan cara-cara yang tidak baik, seperti memberitahu konsumen bahwa di sana jelek, punya saya aja yang paling bagus gitu, misal, nggak baik. Silakan bersaing dengan sehat, promosi yang baik, sehingga meyakinkan konsumen untuk mencoba. Itu seperti yang kalian lakukan kemarin di BPS online exhibition, ya. Oke. Kemudian tadi ada keberagaman ekonomi. Udah banyak ya yang kalian tahu ya. Terus manfaatnya apa? Benefitnya apa sih, Miss? Kalau kita nih banyak keberagaman ekonomi, sampai pusing loh saya mau pengen apa tuh udah ada yang jual sekarang. Untuk apa? 1, kita dapat memenuhi kebutuhan hidup. Ya, dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, terutama untuk si konsumen ya. Jadi apapun, everything yang saya pengen itu udah ada orang yang jual. Saya pengen tas branded, udah ada yang jual. Saya pengen, males makan, saya mau pizza aja, udah ada yang jual. Saya mau pizza yang harganya murah, yang nggak brandnya tinggi karena mahal, sudah ada yang jual. Terus saya mau pengen nasi goreng yang komplit, yang spesial, udah ada yang jual. Itu. Jadi setiap kebutuhan hidup itu sudah dipenuhi jadinya karena udah banyak sekali keberagaman ekonomi yang ada di sekitar kita. Ya. Kemudian nomor 2, dapat mensejahterakan pelaku ekonomi. Jadi kalau kita membeli nasi goreng, membeli sabun, yang sebagai produsen dan distributornya jelas akan untung. Karena produknya dibeli, 2, jasa si distributor dapat digunakan. Jadi otomatis dapat mensejahterakan pelaku ekonomi, khususnya produsen dan distributor. Ya, itu dia. Bisa kira-kira dimengerti dulu? Sampai segitu Miss Yogi jelaskan? Bisa? Sebentar, Miss Yogi nggak lihat anak-anak Miss. Bisa kira-kira? Bisa, oke. Ya. Next. Nah, kalau kalian sudah tahu tadi contoh keberagaman ekonominya, kemudian sikap apa yang harus kalian lakukan, terus buat apa ada keberagaman ekonomi. Sekarang waktunya adalah apa yang harus atau apa yang dapat kalian lakukan dalam keberagaman ekonomi. Ini saya hidup di sekitar saya ada keberagaman ekonomi. Lalu apa yang harus saya lakukan, Miss? Saya bingung. Lihat orang jualan ini, lihat orang jualan itu, jadi kurir, jadi ini. Apa yang harus saya lakukan? Itu ada 3. 1, mengasah potensi atau kemampuan yang kalian miliki dengan rajin berlatih. Nah, kemarin itu ada BPS Online Exhibition. Itu fungsinya atau tujuannya untuk apa? Untuk mengasah potensi kalian. Contoh, nih saya bisa bikin puding Oreo loh. Pokoknya nanti saya mau jual itu. Saya bikin sendiri. Oke. Kemudian, Miss, saya pintar ngelukis loh, Miss. Pokoknya nanti saya mau jual lukisan saya. Pasti laku. Nah, gitu ori loh, Miss, dari saya. Itu wadah atau kesempatan untuk kalian dalam mengasah potensi kalian. Ya. Kemudian yang kedua, bekerja keras untuk mengolah potensi yang dimiliki. Aduh, di luar sana udah ada nih desain Among Us ala mereka. Gimana ya, saya juga mau pengen desain sendiri, tapi biar ori, punya saya aja, orang lain nggak bisa buat itu, kecuali saya. Nah itu, gimana kalian muter otak, punya potensi, dan kalian bisa menghasilkan sesuatu yang ori dari kalian. Itu yang nomor 2. Kemudian nomor 3, aduh, Miss, saya udah capek bikin desain yang unik, yang ori dari saya, tapi ternyata yang kejual cuma sedikit loh.
Oke, saya nggak boleh nyerah. Gimana caranya saya bikin desain lagi sampai saya laku banyak? Nah, itu adalah sikap pantang menyerah jika menemui kegagalan. Seorang entrepreneur itu tidak serta-merta langsung sukses. Tapi ingat, pasti ada kegagalan. Tapi bagaimana kalian tidak begitu saja putus asa atau gampang menyerah? Ya, itu 3 poinnya. Kalau kalian mau jadi seorang entrepreneur, silakan lakukan 3 poin tadi. Pasti sukses nanti. Ya, biasanya yang poin ketiga itu banyak. Kalau udah gagal ya udah nyerah, nggak usah deh lagi, soalnya nggak ada yang beli, Miss. Ayo pacu lagi diri kalian. Apa yang sedang dibutuhkan konsumen? Saya harus buat itu biar laku. Gitu. Ya, bisa dipahami ya? Nah, kalau sudah, manfaatnya kalau kalian udah menghargai keberagaman ekonomi. 1, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 2, meningkatkan perekonomian bangsa. Jadi skup atau ruang lingkupnya luas ya. Kalau semua udah sejahtera, otomatis perekonomian Indonesia menjadi meningkat. Nggak ada pengangguran, kemudian semua warganya bisa makan 3 kali sehari dengan makanan bergizi, tidak ada busung lapar, tidak ada gizinya yang rendah, semuanya sehat. Ya, itu sejahtera, dikategorikan sejahtera. Ya, ini 2 ya, manfaat menghormati keberagaman ekonomi. Kemudian, nah salah satu yang kita gemor-gemorkan ya adalah menggunakan produk dalam negeri. Ya, kita punya produsen dalam negeri, karya anak bangsa, kalau istilah kerennya ya, itu buat apa kita pakai? Kenapa saya suka branded luar loh, Miss? Kenapa saya harus pakai produk dalam negeri? 1, memupuk rasa cinta tanah air. Melalui kalian menggunakan produk itu, kalian sudah berusaha memupuk rasa cinta tanah air kalian pada diri sendiri. Ya. 2, memajukan industri dan produsen dalam negeri. Kalau udah beli, otomatis kalian bantu memajukan produsen dalam negeri. 3, meningkatkan kesejahteraan produsen dan pegawainya. Ya, jelas dari untung atau laba penjualan ya yang dilakukan oleh para produsen sehingga bisa menggaji pegawainya. Jadi pegawainya juga ikut sejahtera. Ya. Nomor 4, mendorong perkembangan pembangunan nasional dalam bidang ekonomi. Nah, jadi bidang ekonomi Indonesia udah maju jadinya karena semua rakyatnya udah sejahtera. Ya. Nomor 5, ikut melestarikan dan mengenalkan barang buatan negeri kepada masyarakat dunia. Jadi kita udah punya batik, kita udah punya endek, bahkan endek digunakan sebagai souvenir oleh-oleh juga. Atau kebaya juga kita punya ya. Nah, itu bisa kita perkenalkan pada bangsa lain bahwa ini loh buatan Indonesia, buatan dalam negeri. Jangan sampai nanti diklaim ya sama negara lain, kita nggak sama batiknya kita, tiba-tiba negara lain pengen punya batik kayak kita marah. Ya, baru mengakui bahwa batik itu punya kita. Maka dari itu, ada Hari Batik Nasional. Ya, biar kita lebih cinta menggunakan produk dalam negeri. Ya. Yang terakhir adalah membantu mematerikan barang buatan dalam negeri sebagai barang asli Indonesia. Itu yang tadi ya. Ada Hari Batik Nasional, kemudian setiap hari batik kalian pakai baju batik yang beraneka ragam. Ya, itu semua perwujudan dari sikap bangga menggunakan produk dalam negeri. Ya. Oke. Nah, ini terakhir. Sikap positif terhadap keberagaman ekonomi. Ya, tadi ada saling menghormati, kemudian bangga menggunakan produk dalam negeri. Itu 2 sikap positif. Ya, jika kalian hidup dalam keberagaman ekonomi. Oke? Sekian dulu materi hari ini. Bagaimana bisa dimengerti kira-kira? I think I would like to stop share screen. Gimana? Bisa kira-kira dimengerti materinya? Seru nggak belajar tentang ekonomi?
Seru sih, Miss. Seru Saya ya. kan juga Karena suka kalian bisnis gitu. iya bisnis ya. Gara-gara mama saya, Miss, jadi Iya, suka. boleh. Bisa terus dikembangkan ya. Jadi yang kemarin-kemarin itu kalian lakukan ya muaranya kayak sekarang. Nanti di tema 5 kalian belajar tentang wirausaha. Nanti tema 5 Miss Yogi ajarkan tentang wirausaha ya. Oke, gimana? Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan? Nggak ada. Pas. Enggak, Oke, Miss. kalau pas, waktunya kalian tugas mandiri ya. Tugas mandiri, silakan dibuka buku Bu Penanya halaman 30-31. Bu Pena 6B ya. 6B halaman 30 sampai 31. Kalau pengayaannya, tema 4 ya, halaman 28 sampai 29. Itu dilipat dulu, ditandai dulu. Bu Pena 6B halaman 30 sampai 31, pengayaan tema 4 itu halaman 28 sampai 29. Silakan ditandai dulu. Ya. Oke, sudah ditandai? Nah, selepas Zoom, ya, setelah Zoom berakhir, silakan dikerjakan secara mandiri. Ya, nanti hasilnya silakan kalian upload di link yang akan Miss Yogi share di Google Classroom kalian. Itu nanti ya, if you finish. Dan Miss kok nggak ada di Google Classroom-nya, tunggu. Ya, karena Miss Yogi akan upload record pembelajaran hari ini juga, biar sekalian. Ya, bisa dipahami kira-kira? Bisa ya? Oke, kalau bisa, sekarang waktunya anak-anak untuk mengisi absensi. Nyanyi saya mau minum ya. Oke, Nak. Oke, it's time to... Udah dari tadi, Miss. Oh, udah Udah tadi. dari Sorry, jadi menjelaskan saya. Waktunya kalian ngisi absen ya. Silakan diisi absennya. Kemudian, if you finish ngisi absen, silakan leave meeting. Absen kelas PPKN grade 6. Nah, silakan diisi dulu. Jadi hari ini tanggal 6 November. Silakan diisi dulu. Pokoknya nanti kalau Zoom-nya selesai, silakan lanjutkan ke latihan soal mandiri, ya. Silakan diisi dulu. If you finish, you can leave meeting. Kalau udah selesai, boleh leave meeting. Langsung ke latihan soal mandiri. Yaudah, Miss. Terima kasih, Oke, Miss. bye. Saya udah ya, Miss. Saya izin Oke. leave. Yap, bye-bye.